Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan memimpin berdoa. Untuk mengawali materi kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Amin. Baik, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Cynthia sama Dura. Andika. Ya. Oh iya. Kitia kemana? Asisten. Kalau Andika? Sakit. Oh, sakit. Baik, semoga Mas Andika lekas sembuh. Amin. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Oke. Sebelumnya, kalian pernah kepikiran nggak kenapa ada penggunaan huruf di dalam angka? Ada yang pernah kepikiran nggak? Kenapa kok ada huruf di matematika? Nggak tahu. Kalian pasti pernah beli buah kan? Nah, di sini ada kasus. Ini misal, ini saya beli 3 buah nanas dan 1 buah semangka. Berapa totalnya? Nah, jadi sebelum penjual buah itu menyebutkan total harga yang kalian beli, otak kita itu sebenarnya udah menyusun bentuk aljabar dari total belanjaan kalian. Nah, tujuan pelajaran. Apa sih Bu tujuan kita mempelajari aljabar itu? Jadi yang pertama itu kita mengidentifikasi unsur-unsur aljabar. Lalu yang kedua kita bisa mengoperasikan unsur aljabar. Yang ketiga mengidentifikasi sifat-sifat aljabar. Dan yang keempat kita bisa mengerjakan situasi ke dalam bentuk aljabar. Yang pertama, jadi apa sih aljabar itu? Jadi aljabar itu berasal dari bahasa Arab, yaitu aljabar yang berarti penggabungan atau penyempurnaan, dan aljabar ini dikembangkan oleh matematikawan yaitu Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Kenal nggak sih kalian sama Al-Khwarizmi? Pernah dengar kan? Nah, jadi aljabar itu cabang ilmu matematika yang mempermudah penyelesaian masalah dengan menggunakan simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui sehingga lebih efisien dibandingkan metode konvensional yang hanya menggunakan kata-kata. Nah, kita kembali ke sini lagi. Jadi, mengapa ada penggunaan huruf di matematika dari pengertian aljabar tadi? Untuk memudahkan penulisan. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu ada unsur bentuk aljabar. Jadi aljabar itu mempunyai 4 unsur. Yang pertama ada koefisien, lalu ada variabel, konstanta, dan suku. Nah, jadi ini 7B plus 3 itu dinamakan suku. Nah, 7 di sini itu dinamakan koefisien, lalu B dinamakan variabel, dan 3 ini dinamakan konstanta. Untuk lebih jelasnya, nah, koefisien itu adalah bilangan yang berada di depan variabel. Lalu variabel sendiri itu adalah suatu huruf atau simbol yang nilainya berubah. Dan di sini variabel itu tidak harus selalu dengan B. Variabel itu hurufnya bisa terserah kalian, mau A sampai Z itu terserah. Nah, nilai dari variabel itu bisa berubah sesuai angka yang dimasukkan. Misal di sini ibu memasukkan nilai B-nya 1. Jadi ini nilainya jadi berapa? Ini diganti 1. Ini jadi 7 kali 1, 7. Kita lanjutkan 10. Kalau misal B-nya diganti 2, nilainya jadi berapa? 17. Nah, jadi nilai variabel itu bisa berubah-ubah sesuai dengan angka yang dimasukkan. Lalu selanjutnya adalah konstanta. Konstanta itu bilangan yang nilainya tetap. Lalu yang keempat ada suku, yaitu sebuah konstanta atau variabel beserta
aljabar. Nah, lalu selanjutnya mengenal suku-suku sejenis. Jadi yang pertama ada suku sejenis. Jika kamu punya dua apel dan diberi 3 apel lagi, lalu dimisalkan apel itu A. Jadi kan ini 2 apel, apelnya dimisalkan A, jadi kita punya 2A dan 3A. Nah, itu kan sejenis karena sama jenisnya apel sama apel. Lalu yang kedua, contoh suku tidak sejenis. Jika kamu punya 2 apel lalu diberikan 3 jeruk, lalu dimisalkan apel itu A dan jeruk itu C, kita punya 2A dan 3C. Itu dinamakan tidak sejenis karena satunya apel, satunya jeruk. Lalu selanjutnya penjumlahan aljabar. Jadi penjumlahan aljabar itu hanya bisa dilakukan jika suku-suku itu variabelnya sama, baik variabelnya maupun pangkatnya. Nah, ini kayak yang ini punya 2 apel lalu diberi 3 apel, maka jumlah apelnya adalah 5. Itu bisa dijumlahkan karena jenisnya sama, yaitu sama-sama apel. Lalu yang ini 5x ditambah 2x. Nah, ini kan variabelnya sama, variabelnya apa? X. Nah, itu bisa dijumlahkan. Itu 5x tambah 2x sama dengan x. Lalu pengurangan aljabar. Pengurangan aljabar itu juga sama, bisa dioperasikan hanya jika variabelnya itu sama persis atau suku sejenis. Ini tadi punya 3 apel lalu diberikan 1 apel ke teman, jadi sisanya ada 2 apel. Lalu ini 5x dikurangi 2x sama dengan 3x karena variabelnya sama. Nah, selanjutnya perkalian aljabar. Untuk perkalian aljabar ini yang pertama ada konstanta dikalikan koefisien dengan variabel. Jadi 5 dikali 2x. Itu yang dikalikan itu hanya koefisiennya saja, variabelnya tetap. Jadi 5 dikali 2x yang dikali 5 kali 5 dikali 2 saja sama dengan 10, variabelnya tetap. Lalu yang selanjutnya itu ada 5x dikali 2x. Jadi kalau sama-sama punya variabel itu koefisien dikali dengan koefisien, variabel dikalikan dengan variabel. Jadi 5 dikali 2 itu 10, terus x dikali x sama dengan x kuadrat. Jadi 5x kali 2x sama dengan 10x kuadrat. Nah, untuk pembagian aljabar itu sebenarnya sama dengan pembagian. Ini ada 8x dibagi 4, yang dibagi koefisiennya saja, variabelnya tetap. Jadi ini 8 dibagi 4 sama dengan 2, variabelnya tetap x, jadi sama dengan 2x. Lalu ini 15p dibagi 3p, itu variabel yang sama. Jika ada variabel yang sama itu dibagi, terus koefisien dibagi dengan koefisien. Jadi ini kan ada 15p dibagi 3p, 15 dibagi 3 5, p dibagi p kan habis. Nah, ini masih ada variabel q, jadi ini 5q. Oke. Nah, ini adalah yang keempat. Dan ini 2x tambah 5x itu bisa dioperasikan atau tidak? Bisa. Kenapa bisa dioperasikan? Karena variabelnya sama. Dan 2x tambah 5x 7x. Oke. Sekarang yang pengurangan 7a dikurangi 2a itu bisa dioperasikan? Bisa. Hasilnya 5. Oke, selanjutnya perkalian 3 dikali 4x 12x. Jadi koefisiennya dikali variabelnya tetap. Terus yang terakhir 15x dibagi 3x 5x. dibagi 5x. Jadi 15 dibagi 5 dibagi 3 x dibagi x 1. Nah, dari operasi aljabar tadi kita mendapatkan sifat-sifat aljabar. Di sini ada 3 sifat aljabar. Yang pertama komutatif. Komutatif itu bisa disebut juga dengan pertukaran. Nah, sifat komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Jadi itu bisa dibolak-balik, pokoknya hasilnya itu sama. Dan bisa ada contoh 3x ditambah 2x itu sama dengan 2x ditambah 3x. Kan hasilnya sama-sama 5x.
asosiatif. Sifat asosiatif ini merupakan sifat pengelompokan. Jadi dengan cara mengelompokkan suku yang dapat diubah tanpa mengubah hasil selama operasinya sama. Contohnya ini yang di dalam kurung kan yang 2x dapat 3x, lalu di luar kurung 4x. Lalu ini itu sama dengan 2x-nya dikeluarkan, yang di dalam kurung berarti 3x tambah 4x. Ini kan kalau dioperasikan, dijumlahkan hasilnya tetap sama. Sini. 2x nah ini berapa? 2x sama 3x? 5x ditambah 4x? 9x. Terus gantian ini 2x ditambah. Nah ini yang dioperasikan yang belakang dulu karena yang di dalam kurung yang belakang. 3x tambah 4x 7x tambah 2x 9x. Hasilnya sama. Terus sifat yang terakhir sifat distributif. Jadi sifat distributif ini adalah sifat penyebaran. Artinya perkalian di luar tanda kurung dikalikan ke setiap suku yang ada di tanda kurung. Nah ini ada contoh 2 dikali x ditambah 3. Jadi ini 2 dikalikan x ditambah 2 dikali 3. 2 dikali x 2x 2 dikali 3 6. Hasilnya 2x plus 6. Selanjutnya pemodelan bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabar itu dapat digunakan untuk memodelkan berbagai masalah dalam kehidupan nyata, seperti masalah keuangan, jarak, waktu, dan sebagainya. Sebagai contoh, nah ini seorang siswa membeli 3 buku seharga 4.000 tiap buku. Berapa total harga yang dibayar siswa tersebut? Tuliskan dalam bentuk aljabar. Nah ini siswanya membeli, dari keterangan siswa itu membeli 3 buku. Di sini T itu sebagai total dari belanjaan siswa tersebut. 3 itu jumlah buku yang dibeli. X itu harga setiap buku. Harga setiap buku tadi berapa? 4.000. Berarti dikali 3 kali 4.000 12.000. Jadi total belanja siswa tersebut adalah 12.000. Oke. Ini ada soal. Nah ini, Nara membeli 2 buku tulis, 3 pulpen dan 6 pensil. Sedangkan Pawat membeli 3 buku tulis, 1 pulpen dan 4 pensil. Jika harga untuk buku tulis, pulpen dan pensil berturut-turut adalah X, Y, Z, tentukan bentuk aljabar dari total hasil belanja Nara dan Pawat. Jadi, Nara dulu ya. Nara. Nah untuk buku harganya enggak ini loh, harga untuk buku tulis ya dari nah tapi buku tulisnya beli berapa? 2. Jadi harganya 2 ditambah terus 3y ditambah terus untuk Pawat beli buku berapa? 3. Berarti 3x ditambah y terus 4z.
Oke, sekarang kita akan berkelompok. Ibu mau bagi 4 kelompok. 4 kelompok, 1 kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 5. Ini 5 kelompok. Sama ini nanti ditempel. Ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. 4 ya apa sih? 1, 2, 3, 4, 5. 5, sama kamu. Terus ini 4. Sama itu ya, Mbak Yuli sama Mbak Vicky. Kelompokan ya ini. 4 ya. Iya, jadi bentar, Ibu jelasin, itu kan ada yang ditempel-tempel. Nah, jadi itu untuk yang LKPD pertama itu kan kalian disuruh mengelompokkan mana yang suku sejenis, mana yang bukan suku sejenis. Suku sejenis tadi syaratnya apa? Variabelnya. Nah, jadi yang punya variabel sama dikelompokkan ke suku sejenis. Yang variabelnya beda di suku tidak sejenis. Oke. Silahkan. Ada yang ditanyakan? Baik. Ini ada yang ditanyakan? Bentar, ini gini. Ini kan di biaya 1 kali naik bus adalah N rupiah. Nah, Arcan itu naik bus kan 2 kali. Berarti berangkat, berarti biayanya berapa? 2N. Ya, kan 1 kali perjalanan N. Arcan naik bus 2 kali pulang pergi, berarti biaya bus per hari itu 2 kali N. Berapa 2 kali N? 2N. Nomor berapa? Akhir minggu. Arcan itu naik bus hari apa sampai apa? Nah, 1 hari berapa naiknya? 2 kali. Nah, berarti kan 1 hari 2N. Kalau 5 hari? 10N. Nah, uang jajannya Arcan berapa? Nah, berarti 50 dikurangi tuh 50.000 apa 50.000. Iya, kan uangnya sangunya Arcan 50.000. Terus 5 hari itu 10N kan naik bis. Ngerti nggak? Ngerti? Ama tanya. Mau tanya, sisa uang Arcan itu 0. Loh, enggak. Kan Arcan itu naik bis berapa hari? 5. 1 hari biayanya berapa? Nah, kalau 5 hari. Nah, sangunya Arcan berapa? Nah, berarti akhir minggu 50.000 dikurangi. Ya bangga ngono tok berarti 50.000 men 10N. Iya, betul. Lah kan enggak bisa dioperasikan. Iya, kan kita nggak tahu N-nya berapa. Atau sehari aja. Langsung di seminggu. 1 minggu kan naik bisnya 5, peng 5. Jadi biayanya kalau 5 hari berapa? 10N kan. Nah, ini misal N-nya itu 6.000, 10 kali N. Nah, sangunya Arcan 50. nah, berarti kurang apa lebih? Nah, berarti kalau misal N-nya itu 6.000, berarti uang saku Arcan betul. Iya. Betul. 50.000 kurang yang 5N. Terus jadi jika NNP 6.000. N itu kan harga 1 kali naik bus. Berarti kalau 2N 12.000. Berarti salah satu wae per minggu apa semuanya? Nah, uang sakune Arcan kan 50.000. Lah, kalau harga naik bus itu 1 kali naik 6.000. Ya, sekarang kita kuis dulu. Kuisnya sudah Ibu kirim di grup kelas. Sudah Ibu buka gerbangnya. Sudah semua? Sudah, oke. Sudah?
Kalau sudah, Ibu mau tutup pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, kita tarik kesimpulan dulu dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita ini mempelajari unsur aljabar. Unsur aljabar ada berapa? 4. Koefisien, variabel, konstanta, suku. Terus yang kedua ada rumus sejenis. Rumus sejenis itu bentuk aljabar yang katanya yang sama. Variabel. Betul, variabel. Lalu yang ketiga ada operasi aljabar. Ada 4. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembalian. Oke. Nah, penjumlahan dan pengurangan itu bisa dioperasikan jika ada suku sejenis. Lalu yang terakhir, sifat aljabar itu ada 3. Yang pertama sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, yang ketiga sifat distributif. Oke. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu punya tugas. Nah, ini tugasnya minggu depan dikumpulkan ya. Nanti filenya Ibu share di grup kelas. Baik, Ibu akhiri sekian pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas, minta tolong untuk dipimpin doa. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.